atau 15, jadi bukan satuan dalam meter lari atau meter persegi maupun meter kubik. Kemudian nanti dalam perhitungan volume pun ada istilahnya lump sum. Jadi lump sum itu sampai jadi satu paket harga sejak dimulai sampai jadi. Misalkan khusus untuk pekerjaan atap, kita menggunakan misalkan atap baja ringan. Misalkan kontraktor yang kita tunjuk itu langsung menyebutkan dengan luasan atap sekian dapat keluar harganya sekian. Nah, itu istilahnya lump sum dalam satuan. Jadi menghitung volumenya sekaligus. Berikut harga yang dipatok oleh mereka. Kemudian untuk satuan kekuatan material, nanti kita akan konsentrasi karena kebanyakan ke beton, kita akan masuk ke beton seperti apa dalam satuan mutu beton yang akan kita kuat tekan dari beton, nanti akan kita bicarakan di satuan kekuatan material. Meskipun material yang ada bisa dimungkinkan ada material dari baja maupun kayu. Kemudian satuan kekuatan tanah ini kaitannya dengan fondasi. Nanti kita bicara tentang kuat geser tanah. Kemudian sistem bangunan tinggi itu sampai batasannya sampai dari mulai lantai ke bawah, lantai dasar itu ke bawah. Untuk di situ juga akan ada pendahuluannya berupa karakteristik bangunan tinggi, kemudian bangunan-bangunan tinggi yang ada di dunia ini dengan perkembangannya. Kemudian untuk sistem bangunan tinggi 2, nanti kita akan mulai dari lantai ke atas sampai ke atap. Jadi struktur atas, superstructure atau upper structure, kemudian sampai ke struktur atap. Nanti di sini juga dibahas struktur atap yang konvensional, seperti di bangunan sederhana atau rumah-rumah, ada berbagai macam atap. Kemudian juga nanti akan disinggung sistem struktur bertingkat tinggi. Jadi kaitannya dengan strukturnya, karena seperti kita ketahui dalam sebuah bangunan itu ada 4 atau 3 parameter yang jadi parameter yang penting dalam sebuah bangunan, yakni elemen struktural, elemen arsitektural, kemudian satu lagi elemen mekanikal dan elektrikal. Dan mekanikal elektrikal kemudian dengan beserta utilitas yang mendukungnya. Jadi sebuah bangunan tidak akan dapat berdiri kalau elemen strukturalnya tidak ada, karena itu yang menopang bangunan berdiri adalah elemen strukturalnya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem utilitas. Jadi ini sudah kompleks masuknya untuk sistem utilitas bangunan tinggi. Untuk yang termin pertama, kita masuk ke transportasi vertikal. Transportasi vertikal kaitannya dengan bangunan tinggi tentunya. Bagaimana dengan bangunan yang panjang atau lebar, itu menggunakan transportasi horizontal, seperti misalnya yang ada di bandara udara. Kalau kalian bandara udara yang Terminal 3 itu, yang di Jakarta itu kan ada bukan tangga berjalan, nanti istilahnya ada di RAM. Jadi kita bisa melewati untuk transportasi horizontal. Kemudian sistem tata udara, kemudian di situ juga ada pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat. Nanti SNI apa saja yang terkait dengan ini nanti akan disinggung pula dalam pertemuan hari ini. Jadi itu semua sudah diatur dalam SNI ya, sudah ada di dalam SNI-nya. Kemudian yang berikutnya di termin yang kedua, yakni untuk perkuliahan terakhir, itu ada sistem pemipaan atau plumbing, kemudian juga pengolahan limbah dan sanitasi, kemudian sistem pencahayaan, instalasi listrik, telepon, tata suara, dan sistem komputer, utamanya pada gedung bertingkat atau gedung bangunan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke UTS, ujian tengah semester. Oh iya, saya terluput ya, tadi belum menyampaikan. Itu kan ada 2 ya, ada UOL dan PPI-MK ya, ujiannya. Kalau semester lalu, ya, untuk semester lalu UTS-nya adalah ujian online, sedangkan UAS-nya
kita PPIMA, karena bentuknya kan Excel ya. Jadi kertas kerja penilaian nanti yang dikumpulkan itu dalam bentuk Excel. Cuma nanti kita karena untuk semester ini saya tergabung dengan beberapa dosen, nanti kita coba rembukan bagaimana. Kalau misalkan kita belum tahu, saya belum bisa memutuskan apakah bentuknya ujian online seluruhnya atau ujian PPIMK seluruhnya atau semisal tadi yang ada ujian online, kemudian satunya lagi yang case studi kasus. Berikutnya materi setelah UTS. Ini pekan ke-8. Oh ya, barangkali di sela-sela penjelasan ada yang langsung ditanyakan, nggak apa-apa, silakan. Atau barangkali terlalu cepat, atau ini tinggal infokan saja. Berikut untuk pekan ke-8. Pekan ke-8 ini tata laksana bangunan. Nah, di sini nanti akan dibicarakan tentang proyek konstruksi, baik dari sisi manajemen, organisasi proyeknya, kemudian dari sisi penjadwalan. Kemudian di sini juga nanti akan dikenalkan BIM. Ini hal yang baru, istilahnya sebenarnya dikenal sudah lama, cuma di Indonesia masih baru, yaitu untuk pelaksanaan proyek yang istilahnya satu atap. Jadi dimulai dari tender, menang tender sampai pelaksanaan di lapangan sampai selesai itu dalam satu satu naungan, ya. Istilahnya disebut dengan BIM, Building Information Modeling. Kemudian ini masuk ke pekan ke-9, pedoman penyusunan RAB. Di sana ada pendahuluan dulu, kemudian ada metode analisis apa sih yang dipakai, metode analisis harga satuan yang dipakai, karena kita tahu sebelumnya ada analisis BOW. Untuk ini saya berbicara dari kacamata, istilahnya dari kacamata teknik sipil ya. Meskipun nanti untuk penilaian bangunan dari sisi yang lain, dari sisi mungkin nilai properti, tanah, dan yang lainnya mungkin ada ya. Untuk mungkin yang lebih kompeten dosen yang lain barangkali. Kalau ini dari kacamata sipil. Makanya untuk metode analisis harga satuan yang digunakan, mungkin semisal yang terdahulu adalah BOW, bahasa Belanda ya. Kemudian analisis SNI. Nah, ini untuk HSP yang 2016, 2013 ini kepanjangan dari analisis SNI. Kemudian di sana juga ada estimasi biaya konstruksinya, kemudian WBS-nya apa saja, nanti dipaparkan apa saja item-itemnya, kemudian sampai menghitung bill of quantity-nya. Sampai kita hitung berdasarkan harga satuan untuk upah, material, dan peralatan, keluar estimasi harga satuan, kemudian direkapitulasi jadi satu, menjadi keluarlah RAB. Kemudian saya tambahkan pula di situ monitoring dalam sebuah proyek. Ini sebagai tambahan saja yang diwakili nanti yang bisa diringkas dalam sebuah kurva S. Jadi karena tidak selalu dari sisi finansial yang ditekankan untuk monitoring, di situ juga nanti ada sistem mutu dan yang lainnya. Nah, nanti diwakili oleh kurva S untuk menggambarkan itu semua. Kemudian pekan berikutnya, pekan ke-10. Ya, pekan ke-10 ini analisis harga satuan pekerjaan yang merujuk pada Permen PUPR nomor 28 tahun 2016. Nah, isinya adalah pedoman analisis harga satuan pekerjaan, ada 4 untuk bidang umum, kemudian sumber daya air, ini bidang keairan ya, keairan semisal untuk drainase, irigasi, bendungan, ini masuk cakupannya dalam ini untuk proyek-proyek itu. Kemudian untuk bina marga, ini kaitannya dengan jalan dan jembatan. Kemudian untuk bidang cipta karya, nah ini rumah, perumahan, kemudian gedung, ini masuk dalam bidang cipta karya. Kita nanti akan membicarakan sekilas tentang tiga bidang yang pertama ini, kemudian kita akan fokuskan ke bidang cipta karya. Karena nanti untuk case-nya pun, untuk menghitung RAB, kita banyak menghitung proyek-proyek yang kaitannya dengan bidang cipta karya. Selanjutnya,
aplikasi RAB. Nah, untuk aplikasi RAB ini kita tadi sudah saya singgung menggunakan KKP ya, Kertas Kerja Penilaian Bangunan. Di KKP ini sejatinya merujuk kepada Permen PU yang tahun 2013. Sama, tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan. Jadi nanti kita akan menghitung volume pekerjaan, kemudian di sana, nah dalam KKP sendiri harga satuan sudah ditetapkan. Nanti pada kenyataannya, bila kalian nanti dihadapkan sama case di lapangan, kalau misalkan harus untuk bangunan yang terkini, ya mau nggak mau kalian yang pertama untuk menentukan harga satuan ini, yang pertama bisa dengan cara survei baik ke distributor material, termasuk peralatan atau termasuk distributor atau produsen dari material atau peralatan, kemudian juga harga yang kaitannya dengan upah pekerja. Kalau dari survei, selain survei di lapangan, bisa juga kalian mencari di jurnal bangunan yang terbit 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Itu dengan tebalnya cukup ya, sangat tebal, hampir 1000 halaman. Itu berisi tentang harga-harga material, termasuk peralatan. Di situ juga ada harga alat-alat berat untuk proyek, di situ dicantumkan juga. Dan di situ juga disesuaikan dengan daerah yang ditinjau. Biasanya yang jadi acuan Jakarta, kemudian juga ada ekivalensi dengan daerah-daerah lain, istilahnya tinggal dikalikan berapanya dengan acuan daerah yang ditinjau. Kemudian kalau misalkan dari jurnal, misalkan jurnal bangunan tidak kalian dapatkan, bisa juga kalian mencoba ke Pemda atau Pemprov setempat di mana proyek itu berada. Saya pernah mendapatkan list harga satuan dari Pemkot Bandung. Dari kawan waktu itu pernah share ke saya untuk list harga untuk dari Kota Bandung per tahun 2019. Jadi misalkan biasanya terkadang ada beberapa daerah yang di situ sudah menyiapkan juga kaitannya mungkin dengan bidang cipta karya di Pemda atau Pemprov tersebut. Kemudian jadi untuk harga satuan ini sejatinya harus dicari ya, tapi dalam KKP ini sudah dicantumkan. Makanya nanti kalau untuk case dalam studi kasus atau latihan ini, ya kita anggap sudah ada sesuai dengan yang ada di KKP itu. Ini volume pekerjaan nanti kita hitung di awal. Jadi ada 15 item pekerjaan. Di sini untuk aplikasi RAB yang pertama ini kita akan bahas sampai 5 item pekerjaan. Yang ini dimulai pekerjaan persiapan, pembersihan lahan dan seterusnya. Kemudian ada pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton dan pekerjaan pembesian atau penulangan. Nanti di sini juga dihitung volume pekerjaannya, kemudian volume pekerjaannya nanti setelah kita hitung, nanti dikalikan dengan harga satuan dalam analisis harga satuan pekerjaan. Nanti keluarlah lupa. Bill of quantity-nya dianggap, kemudian diestimasikan, direkapitulasi jadi satu menjadi jadi per item pekerjaan nanti keluar harga harga per masing-masing item pekerjaan, kemudian direkapitulasi jadi satu menjadi RAB. Nah ini kita batasi sampai 5 item pekerjaan untuk aplikasi RAB yang pertama. Kemudian pekan ke-12 ini masih sama, tidak jauh kita menghitung volume pekerjaan, kemudian harga satuan untuk upah, bahan, dan peralatan yang terkait dengan pekerjaan 6-10, yakni pekerjaan dinding, pekerjaan plesteran, pekerjaan penutup lantai, pekerjaan plafon, yaitu atap, langit-langit, kemudian pekerjaan penutup atap. Dan pekan ke-13, nanti kita lanjutkan ke item pekerjaan 11-15.
yaitu pekerjaan kayu, sanitasi, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan pengecatan, dan pekerjaan kaca dan kunci. Saya sengaja memasukkan dan lain-lain di sini, di pekan ke-13 ini, yang sekiranya kita coba menambahkan nanti di kertas kerja penilaian, itu yang tidak tercover dalam kertas kerja penilaian. Ada beberapa item yang sekiranya, tapi kalau misalkan proyek-proyek yang sederhana, itu sepertinya masih tercover, tapi ada beberapa seperti yang telah dilakukan oleh pendahulu kalian di semester lalu, itu untuk case-nya itu ada beberapa yang tidak ada. Sehingga solusinya masih tetap memakai kertas kerja penilaian bangunan, tetapi membuat sheet tersendiri dalam file Excel itu, kemudian ditambahkan untuk item-item dan atau perhitungan sampai analisis harga di item-item pekerjaan yang tidak tercover. Kemudian di pekan terakhir, yakni Kapita Selekta, kita akan review khususnya yang terkait dengan penyusunan RAB. Kemudian mudah-mudahan kita coba latihan dahulu sebelum kita menghadapi ujian akhir semester. Kita coba latihan berupa studi kasus yang ada. Nah, kemudian kita masuk ujian akhir. Nah, untuk referensi, ini saya tambahkan beberapanya, tapi yang utama ini dari pendahulu saya di sini, yang ini untuk bukunya adalah Teknologi Bangunan, karangan Bapak Dwi Tanggoro, UI Press, kemudian Ilustrasi Konstruksi Bangunan, penerbit Erlangga, kemudian untuk pendampingnya, di sini saya tambahkan, ini kaitannya dengan RAB-nya ya, Rencana dan Estimate Real of Cost, karangan Bapak Bahtiar Ibrahim, penerbit Bumi Aksara. Ini sejatinya buku lama. Bahkan kalau nggak salah analisisnya pun masih pakai analisis BOW. Hanya saja kenapa saya masukkan ke sini, karena ini saya pikir bagus untuk melatih menghitung volume pekerjaan. Karena di buku ini dicantumkan gambar, termasuk gambar kerja maupun gambar perspektifnya, kemudian dicantumkan juga hitungannya. Jadi kalian bisa belajar pelan-pelan untuk menghitung volume pekerjaan. Dan menghitung volume pekerjaan pun ada beberapa macam. Nanti bisa, khususnya terkait dengan perhitungan tulangan ya, atau perhitungan pembesian. Kaitannya dengan pekerjaan beton, item pekerjaan beton. Nanti ada beberapa, apapun itu silakan kalau kalian berbeda dari sisi perhitungan, sepanjang perhitungan itu emang bisa dilakukan. Karena saya sendiri kemarin ketika mengoreksi ujian akhir dari semester yang lalu, ada mahasiswa yang ternyata menghitung pembesiannya tidak dengan yang secara klasik yang biasa menghitung volume yang saya lakukan dalam perkuliahan. Saya cek itu nggak apa-apa karena emang yang dia lakukan pun biasa dilakukan juga dalam dunia kontraktor, dalam dunia apa istilahnya yang untuk menghitung bagian quantity surveyor, dia biasa untuk menghitung untuk semisal itu. Jadi nggak masalah. Atau kalian punya buku apapun itu sepanjang kaitannya dengan RAB, kemudian dengan teknologi bangunan secara umum, silahkan digunakan. Kemudian untuk peraturannya, seperti yang telah saya singgung, ini Permen PU yang terdahulu nomor 11 PRT/M 2013, ini tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan ASP bidang pekerjaan umum. Dan ini yang menjadi dasar untuk kertas kerja penilaian bangunan. Kemudian ini saya coba untuk peraturannya yang baru, kita coba untuk Permen PUPR tahun 2016. Nah, saya biasa memberikan dalam materi yang saya sertakan itu biasa memberikan materi pendukung. Biasanya tulisan terkait tentang
tema, kemudian sumbernya juga bisa dari modul atau pedoman teknik dari Litbang PU atau dari sumber lainnya, kemudian dari pekerjaan proyek konstruksi atau dari ya sumber-sumber lainnya. Kemudian untuk aktivitas saya pikir untuk dalam masa perkuliahan daring ini sepertinya ada untuk aktivitas hanya untuk review test atau kuis, kemudian ada tugas mandiri dan kelompok. Karena kita nggak bisa bertatap muka, dan yang semisalnya saya mengagendakan kita nanti akan ada kuis dan tugas mandiri atau kelompok. Biasanya kalau tugas mandiri atau kelompok saya berikan waktu 1 minggu untuk dikumpulkan di pekan berikutnya atau 6 hari setelah perkuliahan. Nah, untuk proporsi penilaian ini saya ambil dari ketentuan yang ada dalam PK Instan. Ini untuk UTS 30%, untuk UAS 30%, dan aktivitas 40%. Untuk aktivitas sendiri meliputi kehadiran 4%, sikap atau partisipasi di kelas 8%, nanti dari sisi keaktifan, kemudian dari sisi sikap juga, kemudian dari kuis 16%, dan tugas individu atau kelompok 12%. Jadi yang memberikan lumayan tinggi dalam aktivitas kuis dan tugas. Ya, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke konten yang utama untuk pertemuan hari ini. Silakan. Kalau gitu, izin bertanya, Pak. Okay. Kalau dari Bapak sendiri ada aktivitas tentang tanya jawab di kelas gitu apa enggak, Pak? Apa murni dari kuis dan ini untuk tugasnya murni kuis dan tugas mandiri atau kelompok, ada kayak tanya jawab gitu, Pak? Saya belum memikirkan untuk detailnya, hanya saja semester lalu, tapi bagus juga sarannya. Untuk semester lalu saya hanya mencukupkan dari, kalau untuk kuis atau review test ya saya berikan kuis. Saya infokan dahulu, nanti akan ada kuis online, pakai Google Form ya, yang terdahulu. Saya infokan, kemudian semisal itu kalau untuk kuis. Kalau untuk tugasnya paling ada 2, tugas kelompok dan tugas pribadi. Buat makalah dan yang semisalnya, atau meringkas materi perkuliahan, semisal itu. Baik, makasih ya, Pak. Ada lagi yang lainnya? Izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi dijelaskan bahwa kita bisa menggunakan ujian online atau PPIMK. Apabila kita menggunakan ujian online dan ternyata misalkan UTS nih online dan hasilnya itu nilainya jatuh semua, apakah ada perbaikan ataupun tugas tambahan, Pak? Ya, ini juga sudah disinggung kemarin saat rapat dosen. Jadi nanti diharapkan agar dosen ketika mahasiswa kurang atau dari sisi hitungan dari sisi, saya sudah mencatat ya beberapa poin ke persentase yang sekiranya hitungan dari penilaian mahasiswa kurang itu agar diberikan tugas pengganti dan diberikan sebelum nilai dikeluarkan. Jadi karena waktu itu ada maksudnya saya nggak tahu. Hanya saja agar diharapkan dosen segera menilai, kemudian bagi mahasiswa yang kurang sekiranya bisa diberikan tugas tambahan sebelum nilai itu di-upload. Begitu aja. Ya mungkin saya pertimbangkan, kalau misalkan ada mahasiswa yang ternyata nanti hasilnya kurang memuaskan atau kurang bisa mencapai nilai yang semestinya, mungkin bisa saya pertimbangkan untuk pemberian tugas tambahan. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke. Dari RPS yang Bapak jelaskan tadi, saya mikirnya kita ini diarahkan jadi kontraktor gitu, Pak. Apakah itu benar atau enggak, Pak? Jadi begini, Mas ya.
Saya sendiri heran. Waktu saya pertama terlibat mengajar, kok ini kontennya sipil banget. Saya hanya melanjutkan estafet. Nah, adapun yang kemarin yang saya ganti itu di BKB dan di BKB dan apa satu lagi. Nah, itu saya pikir karena RPS aslinya itu hanya itu yang saya rubah. Saya pikir lebih lebih apa linier kalau saya ambil dengan materi ASP, karena ASP sendiri nanti isinya kan koefisien harga yang keluar. Nah, koefisien harga sendiri saat keluar itu tercantum dalam kertas kerja penilaian. Jadi ya itulah, ini saya juga ngambil, saya nggak serta merta saya membuat sendiri, itu enggak. Ada sebenarnya yang membuat adalah dua dosen dari PKN sendiri, 2 orang dosen pendahulu saya di sini. Kemudian item-itemnya semisal ini, saya pikir sipil banget. Bahkan ini kalau di sipil bisa 3 atau lebih mata kuliah. Ajib kan? Bisa 3 atau lebih mata kuliah. Di situ ada teknologi material, ada belajar yang utamanya teknologi material, RAB sendiri, kemudian apa tadi, manajemen proyek atau manajemen konstruksi, kemudian yang beberapa detailnya kaitannya dengan mata kuliah mekanika tanah, kaitannya dengan mata kuliah struktur beton. Nah, itu banyak. Sedangkan ini saya ketika membaca pertama kali itu 3 semester yang lalu, wah, ini sipil banget. Nah, makanya saya melanjutkan. Adapun apa yang saya ganti dari pertemuan ke-10 itu saya anggap lebih linier, karena kita kan ujungnya mencari menyusun RAB. Di situ ada dalam HSP itu nanti keluar koefisien harga. Nah, koefisien harga itu sudah ditentukan di AHSP itu. Ya, kalau misalkan, tapi oke lah, nanti saya coba arahnya itu lebih kemana ya? Mungkin karena misalkan penilaian tadi seperti penilaian bangunan, mungkin dari sisi nilai properti atau dari sisi nilai istilahnya pajak tanah ataupun yang semisalnya, mungkin ada mata kuliah tersendiri barangkali. Saya waktu itu menyangkanya. Ya, karena saya kurang tahu untuk penilaian selain dalam bidang sipil ini. Karena saya juga pernah share gitu dengan dosen senior, ketika dihadapkan dengan kasus, ini kata beliau, ketika dihadapkan dengan kasus, urusannya legalitas ya, hukum semisalnya, itu dari sisi SNI itu lebih unggul ternyata hasilnya. Yang dari sisi sipil ternyata hasilnya lebih unggul. Adapun nanti untuk kalian di lapangan, ya mungkin di luar jangkauan saya, karena mungkin ada beberapa parameter-parameter lain kan untuk menilai bangunan. Tapi dari sisi sipil, di luar sisi sipil ya saya kurang paham, intinya begitu. Tapi coba nanti satu waktu ketika ada rapat dosen itu arahnya kemana? Karena saya sendiri bukan Mas aja yang heran, saya sendiri awalnya heran sekali. Wah, kok ini sipil sekali? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke ya, saya lanjutkan ke pembahasan kita di hari ini, pembahasan utamanya. Kita sampai 21.30. Ini jam 20. Oh ya, oke. Slide-nya apakah terlihat? Sudah terlihat, Pak.
minta izin untuk minum. Ya. Baik, ini materi utama kita hari ini, yaitu pengantar teknologi bangunan. Ini bicaranya pengantar, tapi ternyata materinya banyak. Bahkan saya menyertakan materi pendukung yang luar biasa. Intinya bukan itu. Intinya sebenarnya kita mengenal komponen-komponen dalam bangunan. Khususnya untuk bangunan sederhana, rumah sederhana sampai bangunan bertingkat rendah. Intinya itu. Nah, kenapa saya menyertakan banyak unduhan dalam materi-materi pendukung itu? Karena di situ untuk memperkaya pengetahuan kita, karena di situ disampaikan ilustrasi yang cukup detail dan cukup jelas di yang tadi di materi pendukung. Jadi anggap saja globalnya untuk pengantar ini kita untuk mengenal yang pertama cakupan teknologi bangunan, dari kita mengenal komponen-komponen bangunan yang sederhana hingga bangunan tinggi sampai kita menyusun RAB. Nah ini, semisal ini. Kemudian begitu juga untuk di pengantar ini untuk mengenal utilitas bangunan dasar. Jadi sebelum kita melangkah ke sistem utilitas bangunan tinggi, nah ini utilitas dasar dari sebuah bangunan itu apa sih? Hanya tercakup dengan 3 poin saja. Nanti kita akan bahas di akhir slide. Ya, untuk pengertian bangunan di sini ada beberapa sumber. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Untuk menurut fungsinya ada beberapa, yakni ada bangunan hunian, rumah tinggal, rumah susun, ini masuk dalam bangunan hunian. Kemudian ada bangunan komersial, perkantoran, hotel, pertokoan. Kemudian ada bangunan industri. Kemudian ada bangunan umum atau sosial, mencakup tempat ibadah, pendidikan, dan sarana umum. Kemudian ada bangunan khusus terkait bendungan, jalan kereta api, bandara, dan pelabuhan. Menurut jenis penggunaannya ada bangunan permanen. Di sini ada penjelasannya, semi permanen dan sementara. Kalian bisa baca. Kemudian ada menurut jumlah lantainya, dibagi 2, bangunan tidak bertingkat dan bangunan bertingkat. Bangunan tidak bertingkat pun dibagi 2, yaitu bangunan tidak bertingkat rendah, bangunan tidak bertingkat tinggi. Ini bangunan tidak bertingkat rendah, lantainya cuma 1. Ini bangunan tidak bertingkat, lantainya cuma 1 tapi tinggi. Kemudian ini bangunan bertingkat rendah, hanya 2 lantai. Di sini ada 6 atau 7 lantai, tapi bangunan bertingkat yang tinggi. Selanjutnya, sebenarnya untuk definisi ciri dari sebuah bangunan tinggi atau rendah ini berbeda ya dari tiap sumber atau ketetapan, buku, lembaga atau semisalnya itu berbeda-beda. Tapi secara umum bangunan bertingkat rendah itu jumlah lantainya kurang atau sama dengan 4. Lebih, saya mengambil ini dari ini ada beberapa perincian yang lebih dalam lagi, yaitu untuk tall building, bangunan tinggi kurang dari 300 meter, untuk yang super tall itu lebih 300 meter ke atas, kemudian untuk megatall lebih dari 600 meter. Nah, ini diwakili oleh Shanghai Tower di sini. Kemudian untuk
Untuk yang ini untuk yang super tall juga ini ada contohnya. Jadi intinya bangunan yang dengan batasan-batasan yang ada. Dan sebenarnya kita sudah masuk nih dalam kompetisi bangunan tinggi. Kalau kalian tahu proposalnya sudah masuk, bahkan saya pernah membaca majalah internasional tahun sekitar 99, sebelum 99 itu sudah ada proposalnya, di situ dicantumkan Indonesia masuk itu sebelum kalau nggak salah ya, sebelum Petronas Twin Tower itu kita sudah masuk dalam kompetisi bangunan pencakar langit. Namanya Menara Jakarta, kalau kalian pernah dengar. Tempatnya di Kemayoran tadinya. Itu Menara Jakarta mau dibangun di situ, ya hanya saja kita terkena imbas dari krisis moneter waktu itu. Dan untuk bangunan tinggi saat ini adalah Jeddah ya. Jeddah yang sedang berjalan. Jeddah sudah berjalan, sudah melampaui Burj Khalifa. Tapi untuk proposalnya itu Jeddah sendiri sudah dilampaui lagi. Saya lupa nama bangunannya apa, sudah terlampaui lagi, Menara Jeddah itu sudah terlampaui lagi oleh, kalau nggak salah letaknya di negara yang sama tempatnya Burj Khalifa. Baik, untuk selanjutnya, nah ini teknologi bangunan, ya seperti yang tadi saya jelaskan, cakupannya sebenarnya hanya mempelajari dan membahas elemen-elemen bangunan seperti fondasi, dinding, kusen, lantai, langit-langit atau plafon, tangga, atap, dan lain-lainnya, serta pengetahuan utilitas sebagai fasilitas dan penunjang suatu bangunan sederhana dan atau bangunan bertingkat. Kemudian pemahaman di atas diikuti dengan penyusunan RAB, rencana anggaran biaya bangunan. Hanya sampai sini cakupannya. Nah, ini memulainya untuk mengawalinya, untuk pengantar ini di sini ada digambarkan sebuah wujud bangunan beserta komponen-komponennya. Ini wujud sebuah bangunan sederhana, rumah sederhana, dan ini komponennya. Ada dinding, fondasi batu kali, ini tiang atau kolom, kemudian ini kusen, kemudian ini atap. Jadi komponen-komponen yang ada kemudian kemudian diwujudkan dalam sebuah bangunan sederhana ini. Kemudian beban atau gaya. Beban secara umum dibagi dua, secara umum. Meskipun nanti pada pendetailan beban, nanti ini juga akan diisyaratkan dalam pertemuan untuk pembahasan bangunan tinggi. Nanti secara umum dibagi dua, yakni beban mati, dead load, yaitu berat bangunan beserta isinya yang tidak bergerak, kemudian beban hidup, life load, yaitu berat barang atau manusia yang dapat bergerak atau pindah ke tempat lain. Ada juga beban-beban lain yang turut diperhitungkan, seperti beban salju, beban angin, dan beban gempa. Snow load ini di kita tidak diperhitungkan, maksudnya tidak secara spesifik diperhitungkan karena di sini kita tidak ada salju. Kalau di beberapa code di luar negeri, aturan standar atau code di luar negeri jelas mencantumkannya, seperti American Concrete Institute, ACI, kemudian ASCE, American Society of Civil Engineer, itu juga sudah memasukkan aturan spesifik untuk beban salju ini. Kita untuk pembebanan kita sudah memasukkan juga dalam SNI untuk beban angin dan beban gempa. Apalagi Indonesia masuk dalam lempeng yang pergerakan gempa, yang untuk pergerakan lempeng bumi itu sudah termasuk dimulai dari Pulau Sumatera bagian luar, kemudian sampai Jawa bagian bawah, sampai ke arah Nusa Tenggara dan Laut Australia. Itu bagian yang berisiko. Termasuk Jakarta juga ada risiko terkena gempa. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan beban-beban yang lain yang turut diperhitungkan juga beban salju, beban angin, dan beban gempa. Kemudian kaitannya beban atau gaya dalam ilmu bangunan dinamakan gaya tekan atau gaya tarik. Ini beban ini bisa kita tekan, bentuknya bisa juga bentuknya kita tarik.
Ini kaitannya dengan mekanika struktur ya. Nanti cuma di sini hanya kita infokan saja. Nah, untuk komponen yang pertama dimulai dari fondasi. Dalam membangun rumah atau gedung harus dimulai dari bawah. Itulah sebabnya pengetahuan pertama mengenai bangunan juga dimulai dari bawah. Fondasi adalah bagian bangunan yang terletak paling bawah, berfungsi sebagai penahan seluruh beban bangunan. Gaya atau beban diteruskan ke tanah yang menahan beban tersebut. Jadi semua komponen yang ada dalam bangunan itu meneruskan pembebanannya ke fondasi, dan fondasi melesatkan bebannya ke tanah. Ini anatomi struktur bangunan dibagi 3 ya, bagian atas, tengah, dan bawah. Bagian atas diwakili atap, kemudian bagian tengah di sini ada kolom, kemudian bawah ada fondasi. Untuk fondasi berdasarkan bentuknya, ini fondasi lajur yang menerus. Kemudian ada fondasi setempat, biasanya di tempat kolom-kolom yang ekstrim, yang di situ ada pembebanan utama. Kemudian di sana juga ada fondasi plat atau rakit, rack foundation. Kemudian ada fondasi mengapung. Nah, yang tadi sebelumnya itu masuk dalam kategori fondasi dangkal, shallow foundation. Nah, ini untuk fondasi dalam. Fondasi dalam ini secara umum diwakili oleh 2, yaitu fondasi tiang dan fondasi bor. Meskipun untuk ragam jenisnya bervariasi dari masing-masing ini, tapi secara umum dibagi dalam fondasi tiang dan fondasi bor. Untuk fondasi tiang sendiri ada, untuk semuanya ini ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Seperti misalkan untuk fondasi tiang, instalasinya yang berisik, jadi bisa mengganggu polusi suara polusi suara ya, karena berisik. Bahkan getarannya pun bisa ada kasus bisa memecahkan kaca jendela. Jadi ini sepertinya nggak pas kalau dilakukan misalkan untuk pembangunan-bangunan tinggi, tapi dilakukan di yang padat penduduk. Atau kalau misalkan ini dengan treatment khusus, dengan metode pelaksanaan konstruksi yang khusus, mungkin bisa dilakukan untuk meredam suara, tapi dari sisi suara, yaitu di antara kekurangannya. Keunggulannya, ini installnya bisa cepat, karena di sini hanya memasukkan tiang panjang, kemudian dikasih pembebanan, dipukulkan oleh beban, sampai terus kalau misalkan terus melesat, ditambahkan lagi sampai mengenai tanah keras, sehingga didapatkan daya dukung yang diinginkan. Kemudian untuk fondasi bor sendiri, fondasi dalam untuk yang bor, ini keunggulannya diantaranya dia tidak berisik. Hanya saja kekurangannya nanti akan terjadi penurunan muka tanah. Karena nanti di area sekitarnya harus diturunkan muka air tanahnya, sehingga biasanya rumah-rumah sekitar tuh air tanahnya nggak keluar, airnya itu nggak keluar kalau dia mengambil dari air tanah, karena diturunkan dulu muka air tanahnya, ya, atau dalam istilahnya dewatering. Nah, ini fondasi berdasarkan bahan material. Ada fondasi batu bata, ini biasanya untuk rumah sementara atau semi permanen. Kemudian fondasi batu kali, ini umumnya rumah-rumah permanen yang sederhana sampai yang cukup, ini bisa menggunakan fondasi batu kali, atau bisa juga ini untuk dari material kayu atau bambu. Ini cerucuk, biasanya ini untuk stabilitas lereng atau stabilitas talud, untuk menahan dinding penahan tanahnya bisa menggunakan cerucuk kayu atau bambu. Ini biasanya di daerah yang langka akan material-material tertentu, atau yang distribusi materialnya pun sulit dilakukan. Biasanya menggunakan fondasi-fondasi yang semisal ini yang tersedia di lapangan, di daerah setempat. Kemudian fondasi berdasarkan bahan material dari beton, bisa fondasi sumuran, fondasi bor yang tadi, atau fondasi plat setempat. Ini juga bisa juga untuk meningkatkan, misalkan dari fondasi batu kali, misalkan seseorang ingin membuat ekstensi rumahnya dinaikkan,
bisa disuntikan dari pondasi batu kali di kolom-kolom yang ekstrim, yang di situ ada pembebanan lebih, bisa disuntikan diganti dengan pondasi plat tempat ini. Mungkin di istilahnya kalau di lapangan disuntik ya, diambil bagian bawahnya yang untuk kolom-kolom tertentu yang di situ ada pembebanan ekstrim, kemudian kita ganti pondasi batu kalinya dengan pondasi plat tempat. Kemudian yang selanjutnya untuk slough. Slough ini hakikatnya balok ikat yang ada di bawah. Kalau balok ikat yang ada di atas namanya ring balok. Nanti kita akan lihat gambarnya. Gaya atau beban atau muatan bangunan dapat disalurkan ke tanah dengan perantara fondasi. Untuk memperkuat daya dukung fondasi, maka diperlukan bagian yang dapat menyebarkan beban tersebut ke seluruh fondasi yang meneruskan ke fondasi, maksudnya yang disebut slough. Slough dapat dibuat dari beton atau dari bata yang dipasang tegak berjajar. Kalau dalam bahasa pertukangannya disebut rollad ya. Jadi batanya itu bukan tidur tapi tegak berjajar. Jadi bisa menggantikan fungsi slough meskipun dari sisi persebaran gaya itu kurang merata juga. Lebih bagus dengan beton pastinya. Kemudian slough selain dapat menahan beban langsung dari atas juga dapat berfungsi sebagai pengikat antara pile cap. Jadi pengikat antara kolom dengan pondasi, pengikat antara pondasi dengan slough-nya sendiri. Nah, ini misalkan pondasi batu kali. Nah, ini misalkan pondasi batu kali yang penampangnya luas penampangnya dibuat smooth. Nah, ini di atasnya ini ada baru di atasnya slough ini baru dipasang dinding. Jadi nggak langsung dinding ke fondasi, tapi kita kasih dudukan dulu untuk persebaran gaya supaya gayanya distribusi bebannya merata. Nah, ini misalkan pondasi batu kali, ini slough-nya, baru ini dinding. Nah, ini slough-nya ini pada pondasi beton, misal ini. Jadi kalau ini pondasi plat tempat, nah ini kolom pedestal namanya. Kolom pedestal itu kolom yang meneruskan plat tempat ke atas. Nah, kolom pedestal kemudian masuk ke ini ada slough. Nah, ini misalkan ini kolom juga atau dinding. Misalkan ini misalkan tadi slough, ini di bawahnya ada kolom pedestal, cuma ini berimpit ya. Kalau ini kan ada jarak, ini berimpit, berarti langsung kolom saja. Nah, kemudian di atasnya slough kita pasang dinding. Tentunya dengan adanya slough lebih menahan kekakuan. Pernah terjadi untuk bangunan nirrekayasa, yakni bangunan yang tidak direkayasa. Bangunan asal jadi, kemudian juga tidak menggunakan kaidah-kaidah mekanika teknik dan kaidah-kaidah statika yang ada, itu pernah terjadi saat terjadi gempa, di mana ada kombinasi beban lateral dan aksial, itu dasar alasnya tanah, maksudnya lantainya itu berpindah. Lantai rumah itu berpindah dengan pondasinya, kemudian atasnya itu masih tetap, tapi lantainya yang bergeser karena tidak diikat. Kalau ini kan makin menambah kekakuan dengan adanya slough ini. Itu untuk biasanya terjadi pada bangunan-bangunan yang nirrekayasa, yang tidak direkayasa sama sekali dengan kaidah-kaidah mekanika teknik atau statika. Analisa struktur. Kemudian berikutnya dinding. Dinding adalah bagian bangunan yang berfungsi sebagai pemisah antara ruangan luar dengan ruangan dalam dan sebagai pembatas ruangan satu dengan ruangan lainnya. Dinding juga berfungsi sebagai penahan cahaya panas dari matahari, menahan tiupan angin luar, dan untuk menghindari gangguan datang atau tampias air dari luar. Ini contoh dinding. Ini diilustrasikan, ini juga tenda berfungsi sebagai dinding. Ini dinding dari kayu, rumah panggung ya. Kemudian ini rumah modern, ada dinding dari bata. Nah, fungsi dinding yang pertama memikul beban di atasnya. Jadi dinding pun bisa memikul beban di atasnya. Itulah kenapa bagusnya di bawahnya dinding untuk persebaran gaya, untuk distribusi pembebanan, kita pasang slough tadi, balok ikat bawah itu. Jadi nanti persebarannya lebih merata. Jadi fungsi dinding pun bisa berguna sebagai pemikul beban di atasnya tentunya.
Bahkan di beberapa tempat ada yang memasang dinding saja langsung dengan kolom, terus langsung dipasang langsung dipasang atap, struktur atap, tanpa ada balok ring balok di atasnya. Meskipun bisa menahan gaya aksial, tapi kurang bisa menahan lateral yang demikian, karena kekakuannya kurang. Jadi alangkah baiknya ketika dikasih balok bawah atau slope, juga dikasih balok atas di atasnya dinding untuk mengikat. Ini juga fungsi tadi untuk pemikul beban di atasnya. Kemudian pembatas ruangan. Ini kaitannya dengan privasi dan yang lainnya. Kemudian fungsi dinding pelindung terhadap gangguan dari luar, yang tadi kaitannya. Oke. Nah, menahan air di sini dalam fungsi dinding untuk penahan terhadap gangguan dari luar, ini menahan air hujan dari kelembapan. Untuk itu dinding harus dilapisi dengan lapisan yang tahan air hujan dan kedap air. Biasanya di sisi luar itu diberi waterproof untuk menahan kedap air. Nah, salah satu faidah adanya slope itu juga, meskipun itu bukan salah satu-satunya penyebab, biasanya kita pernah melihat di rumah atau di tempat-tempat tertentu, dindingnya itu seakan-akan basah terus. Kayak seakan terkena faktor kapilaritas dari air yang di bawahnya naik ke atas sampai dindingnya seakan-akan basah. Itu biasanya, itu juga salah satu faedah kenapa kita memasang slope di atasnya. Sebelum dinding itu dipasang slope. Bisa juga karena metode pelaksanaan konstruksi. Metode pelaksanaan konstruksi yang di lapangan tidak rapi, tidak bagus. Karena itulah untuk pengisian RAB di yang pertama, di item pekerjaan pertama untuk pembersihan pekerjaan persiapan. Di sana ada pekerjaan pembersihan lahan. Kemudian menyiapkan lantai kerja dan yang semisalnya. Ini juga untuk mengurangi juga resiko terjadinya kapilaritas selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilakukan dengan baik. Kemudian ini juga masih fungsi konstruksi dinding. Nah, dinding berfungsi sebagai pembatas atau partisi, tidak perlu kokoh tetapi harus kaku sehingga perlu kolom penguat. Nah, umumnya dinding yang terlalu panjang biasanya lebih dari 5 atau 7 meter panjangnya itu biasanya diberikan kolom praktis, ditambahkan kolom praktis. Gunanya agar tetap kaku dindingnya. Karena kalau misalkan dindingnya terlalu panjang, itu kan dinding yang tadi selain harus menahan gaya di atasnya, juga harus bisa menahan gaya lateral, gaya dorong atau yang semisalnya. Jadi agar lebih kaku, biasanya dinding yang panjangnya lebih dari 5 meter atau lebih dari 7 meter itu dipasang kolom praktis yang tebalnya setebal dinding. Nah, semisal ini, kalau misalkan dindingnya terlalu panjang, kita pasang kolom praktis lagi. Tapi umumnya kolom praktis setebal dinding ya, nggak nonjol. Jadi misalkan dindingnya setengah bata, kurang lebih tebalnya 15 cm ya, udah berarti kolom praktisnya pun setebal 15 cm. Ini untuk menambah kekakuan dari dinding saja. Karena faktor struktural sudah elemen strukturalnya sudah ditopang oleh kolom yang utama. Kemudian ini bahan konstruksi dinding bisa dari batu alam, batu pecah atau belah, kayu, bambu, bahkan daun diberikan diberikan rangka-rangka dari tangkai, kemudian ditutup dengan daun. Itu untuk yang bangunan-bangunan yang sementara. Ini juga bisa dari batu alam, batu pecah atau batu belah. Nah, untuk bahan buatannya ada bata pres, batu bata atau bata merah, ini ada bata ko, kemudian ada beton blok, selkon, beton ringan. Nah, ini beton ringan. Ini banyak juga untuk di gedung-gedung bertingkat, karena untuk mengurangi gaya aksialnya, maka digunakan untuk pengisi dinding yang lebih ringan dari bata merah atau bata biasa. Nah, ini udah ukuran standar bata merah. Umumnya ketebalan bata. Nah, nanti kalian bisa tuh ngobrol atau dengan orang tua. Oh, ini tebalnya rumah ini setengah bata. Nah, kalau setengah bata itu ini. Jadi dinding memanjang
Nah, ini misalkan ini bata memanjang ada 2. Yang inilah, yang tebal inilah yang disebut setengah bata. Tapi kalau ini dipasang 2 atau memanjangnya jadi apa? Atau memanjang yang arah sebaliknya, nah ini disebut ketebalan 1 bata. Ini ketebalan setengah bata. Jadi ini ketebalan 3/4 bata. Ini ketebalan 1 bata. Jadi umumnya untuk ketebalan 1 bata itu 11 atau 10 sampai 13 cm ya. 10 atau 13 cm belum termasuk plesteran dan acian. Jadi kalau misalkan tergantung juga beberapa detail batanya, tapi secara umum setengah bata dinding jadinya itu 15 cm. Dinding jadi ya, berikut plesteran dan acian luar dalam. Ini yang disebut tebal dinding setengah bata, ini 3/4 bata, dan ini 1 bata. Jadi nanti kalau coba cek di rumah kalian, itu tebal dindingnya berapa bata? Umumnya setengah bata. Kalau rumah-rumah bagus bisa jadi tebalnya, yaitu rumah-rumah mewah, itu bisa jadi tebalnya 1 bata. Bahkan saya pernah langsung ke RSS melihat setengah bata itu untuk rumah couple, setengah bata itu berbagi dengan tetangga. Jadi membatas antara rumah dia dengan tetangganya itu hanya dipasang bata setengah bata. Jadi kalau misalkan renovasi, ya ini mau nggak mau ini diketrok udah bisa rusak kan, bisa terjadi kerusakan nanti yang di bagian tetangganya. Makanya itu ya itu resiko ya, maksudnya ya mungkin semisal itu. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan terjadi yang demikian, kalian ambil ketrok yang sekiranya tidak merusak, kemudian kalian pasang setengah bata tersendiri. Ya otomatis kita berkurang volume ruangnya. Tapi ya itulah untuk menghindari resiko terjadinya gesekan atau yang semisalnya dengan tetangga. Jadi setengah bata itu untuk berdua. Kalau setengah batanya masing-masing jadi 1 bata, kita setengah bata, itu setengah bata masih aman. Tapi ini setengah bata berdua. Nah itu. Kemudian untuk bahan konstruksi din ini untuk pemasangannya ya, sama kayak tadi, ini setengah bata memanjang atau 1 bata dipasang ini. Jadi ini tebalnya 1 bata yang semisal ini. Kalau setengah bata hanya 1 ini aja. Ini untuk pemasangannya. Lapis pertama memanjang, kemudian lapis keduanya ini yang sisi panjangnya yang arah sebaliknya. Nah, ini dinding selkon, ini yang lebih, meskipun ini bentuknya nampak masif, tapi lebih ringan. Ini lebih ringan, dan ini banyak ditemukan di gedung-gedung untuk pengisi dindingnya digunakan dinding yang ringan atau dengan produk-produk yang semisal. Biasanya banyak merek-merek di sana untuk dinding-dinding ringan. Kemudian juga ini ada batako, tentunya ini bagian dalamnya kopong ya, kosong. Nah, ini agak beresiko juga kalau kita ingin menanam paku di sini, karena setelah melesat melewati ini yang batako yang isinya ini selanjutnya kosong setelahnya. Nah, ini biasanya juga ada di rumah-rumah yang rumah sederhana. Ini ada bata kerawang yang ada lubang anginnya, lubang udara. Ini pemasangan beton bloknya, semisal ini kalau dijadikan dinding, dan ini dinding beton blok yang tanpa kolom dipasangnya, yang memanjang ke arah sana, di bawahnya memanjangnya ke arah sebaliknya, di bawahnya lagi memanjang ke arah sana, di bawahnya lagi selalu gitu. Ini kalau misalkan untuk sudut yang tanpa kolom pemasangannya semisal itu. Ini dinding blok kaca atau glass block. Biasanya ini untuk bukan sirkulasi udara, tapi untuk sirkulasi cahaya. Nah, ini bahan ada lagi untuk bahan yang diproses secara fabrikasi yang membutuhkan penguat rangka. Jadi dindingnya itu kita harus membuat rangka dulu.
membuat rangka baru ditutup dengan pengisinya dari teakwood, asbesmen, seng, softboard, gypsum, dan kaca. Contohnya semisal ini, kita buat rangka dulu. Kalau biasanya dari gypsum ya kita biasa rangkanya rangka baja ringan, kemudian ditutup dengan gypsum. Atau dari kayu kemudian ditutup dengan teakwood dan yang semisalnya. Untuk kolom, berikutnya kolom. Kolom adalah suatu unsur penguat vertikal pada bangunan. Nanti ingatkan ya, kalau misalkan kurang dari setengah jam, tolong ada yang mengingatkan. Mulai jam 9, tolong ada yang mengingatkan. Karena saya belum mengisi presensi di portal TK Instan. Kemudian selanjutnya kolom. Kolom adalah suatu unsur penguat vertikal pada bangunan. Bangunan yang tidak bertingkat maupun yang bertingkat mempunyai beban, baik beban mati maupun beban hidup. Beban tersebut disalurkan oleh kolom konstruksi atau kolom struktur untuk diteruskan ke fondasi. Kolom struktur menerima beban dari atas berupa beban balok, kolom itu sendiri, kemudian dinding dan lantai yang ada di atasnya. Jadi kolom termasuk elemen struktural. Bangunan tidak akan berdiri tanpa elemen struktural. Jadi kalau misalkan rangkanya saja, nah itu disebut sebagai elemen struktural yang bisa menopang berdiri. Di antaranya yang termasuk elemen struktural ada fondasi, balok, dan kolom. Baloknya sendiri bisa slope, bisa juga balok ring balok, atau kalau misalkan bentuknya bangunan gedung ya balok-balok di atasnya. Jadi ini termasuk elemen struktural yang penting, karena tanpa elemen struktural ya tidak bisa berdiri. Lain dengan elemen struktural. Kalau elemen struktural misalkan detail ornamen pada dinding, kemudian termasuk juga dinding itu termasuk masuknya elemen struktural. Tapi kalau dinding yang menumpu pembebanan bisa masuk dalam elemen arsitektural. Nah, ini ada kolom praktis pada dindingnya. Ini tadi misalkan dindingnya terlalu panjang, kita kasih beri kolom praktis. Ini misalkan kolom utama. Nah, ini penyaluran gaya pada kolom. Jadi kolom ini ada balok, ini tentunya ada berat sendiri dari balok, diseragamkan oleh balok, pembebanannya masuk ke kolom. Dari kolom dilesapkan ke kolom di bawahnya. Kalau misalkan di sini ada balok lantai 1, ini balok atap, ini balok lantai 1 pun diberikan. Nah, kalau misalkan ini terlalu lebar, ini juga bisa ditambahkan kolom praktis, ini bisa ditambahkan kolom praktis, misal itu. Penyaluran gaya pada kolom. Nah, ini semisal ini. Jadi kalau misalkan ini pada bangunan tinggi, ada portal sampai ke atas, ya udah tidak jauh dari isinya kolom, balok, plat lantai. Itu saja. Itu elemen strukturalnya. Ada kolom yang vertikal, yang horizontal balok, ada untuk elemen pengisi di sininya penahan lantai, ada elemen plat lantai. Ini masuk dalam elemen-elemen struktural. Termasuk di bawahnya adalah fondasi. Nah, kolom-kolom ini bentuk beberapa kolom. Ada kolom persegi panjang, kolom yang penampangnya lingkaran, ini ada yang heksagonal. Material kolom, ini ada yang dari beton, kolom baja, maupun kolom dari kayu, kalau itu bentuknya bangunan kayu. Khusus struktur bangunan baja dan kayu dalam hubungannya dengan fondasi, slope, kolom dan balok memerlukan sistem sambungan baja dan sambungan kayu. Ini kayu ya. Jadi kalau balok kan kita nggak nampak ketika ada sambungan, karena sudah misalkan tulangannya pembesian kita susun, kemudian disambung lagi pembesiannya dengan overlapping sekian, kan ditutup sudah yang nampak sudah tertutup dengan beton. Kalau fondasi kalau kayu dan baja bisa nampak terlihat di situ sambungannya. Jadi memerlukan sistem sambungan tersendiri untuk baja dan kayu. Ini ada kolom beton, tentunya dimasukkan untuk tulangannya, baja tulangannya, sistem pembesiannya, kemudian ada baja biasanya bentuknya profil I atau profil yang lainnya, kemudian ini dari
kayu, kolom dari kayu. Berikutnya lantai. Lantai adalah alas dari suatu ruangan atau bangunan. Fungsi utama lantai adalah sebagai dasar ruangan yang dapat menahan semua beban di atasnya. Lantai bangunan dapat dibuat dari bermacam-macam bahan, baik dari bahan alam maupun bahan buatan. Bahan alam seperti tanah, lantai tanah, pasir, batu alam, marmer, granit, kayu atau parket, dan bambu. Untuk bahan buatan, plesteran, beton, bata merah, teraso, keramik, plastik, karpet, vinil, dan yang lainnya. Umumnya keramik, ya, keramik sudah hal yang umum karena selain harganya terjangkau, kemudian juga dia kedap air. Untuk berikutnya kusen, pintu, dan jendela. Ini juga masuk dalam komponen-komponen bangunan. Untuk kusen, pintu, dan jendela. Kusen adalah suatu bagian dari dinding yang berfungsi sebagai bahan bantu untuk membentuk hubungan yang baik antara dinding dengan daun pintu atau daun jendela. Jadi dinding nggak langsung ketemu daun pintu atau daun jendela. Jadi diselubungi dengan kusen dahulu. Kusen, pintu, dan jendela dipasang di sela pasangan dinding. Pemasangannya terletak di bagian tengah atau di bagian bawah dinding. Dengan konsekuensi akan terdapat beban dari bagian dinding yang terletak di atas kusen. Nah, umumnya di atas kusen itu dipasang balok dulu untuk menyeragamkan dinding yang ada di atasnya, untuk menyeragamkan beban dinding di atasnya. Jadi setelah kusen itu kita pasang balok, baru dinding. Biasanya ini untuk mencegah retak ya, kalau terjadi getaran-getaran kecil atau apa, biasanya lebih menjaga kekakuan. Jadi tetap. Lain dengan kalau misalkan dari kusen atau kusen kayu langsung dipasang dinding. Ketika ada getaran, biasanya sering terjadi retak-retak di atasnya, itu mungkin karena langsung dipasang. Ini kalau di daerah yang bisa terjadi getaran. Misalkan di pinggir jalan dengan jalan lintas nasional, nah itu biasanya kan ada mobil dengan dengan beban yang berat, itu biasanya bergetar, nah itu bisa terjadi keretakan di area-area di atasnya kusen. Kemudian agar dapat menerima beban dari atas dan dari samping diperlukan alat bantu yang dapat menahan gaya tersebut, seperti kupingan pada kusen, kemudian angkur pada kusen, dan nut khusus untuk itu, daerah nut. Coba kalian cek di bagian mana ini, nut ini. Kemudian selanjutnya langit-langit atau plafon. Langit-langit disebut juga plafon atau ceiling, adalah pelapis bagian atas dari suatu ruangan. Fungsi dari langit-langit sebagai pembatas ruangan bagian atas untuk menahan mengurangi udara panas, kemudian memperkaku ruangan, struktur ruangan, tempat yang untuk menggantung lampu penerangan, kemudian memperindah ruangan. Selanjutnya tangga. Nanti juga tangga masuk dalam sistem utilitas di bangunan tinggi, itu bisa kaitannya dengan transportasi vertikal. Tapi untuk detailnya juga nanti akan kita bahas juga di bagian tersebut, di transportasi vertikal. Kemudian atap adalah unsur bangunan yang terletak di bagian paling atas suatu bangunan. Fungsi atap sebagai penahan dari atau pelindung dari panas matahari, pelindung dari air hujan, dan pelindung dari hembusan angin. Kemudian, nah ini utilitas bangunan dasar itu pokoknya hanya ada tiga, yakni air, cahaya, dan udara. Nanti kalau di bangunan tinggi lebih detail lagi, nanti akan dijelaskan. Nah, jadi utilitas bangunan dasar itu pokoknya ada tiga, yaitu air. Ini beberapa kebutuhan air yang ada dalam bangunan sederhana atau bangunan bertingkat rendah. Sumber airnya, air bersih. Kemudian ada air bersih, ini nanti kaitannya dengan plumbing juga, sistem pipaan. Instalasi air bersih, instalasi air kotor, untuk keperluan saniter, wastafel, bathtub, kloset, bak mandi, dan shower, kemudian bak cuci piring, urinal dan bidet, septic tank, dan rembesan, termasuk juga bak resapan air. Nanti dalam di bagian materi pendukung, saya berikan tulisan-tulisan terkait dengan hal ini, termasuk juga untuk bak resapan air, termasuk juga dengan septic tank. Nah, kemudian yang kedua cahaya, baik alam maupun buatan, matahari maupun sinar lampu. Kemudian udara juga ada alam, udara bebas. Kemudian juga ini ada udara buatan, sistem sirkulasi udaranya,
baik menggunakan kipas angin ataupun air conditioner. Nah, ini beberapa materi pendukung. Ini meskipun cakupannya pengantar, tapi ini di sini sangat bagus sekali untuk ilustrasi-ilustrasi yang diberikan. Di sini mulai dari rumah sederhana dan rumah sehat. Rumah sederhana dan rumah sehat, silakan kalian unduh di dalamnya. Kemudian juga SNI, rumah yang ber-SNI. SNI apa saja yang digunakan, khususnya dalam cakupan sebuah rumah, ketika membangun sebuah rumah. Khususnya dalam topik rumah sehat ini. Kemudian produk SNI bidang perumahan dan pemukiman, itu apa saja. Kemudian, nah ini satu paket modul satu paket nih dari dasar-dasar rumah sehat sampai gedung kantor kepala desa, itu modul panduan pembangunan perumahan dan permukiman pedesaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, ini juga termasuk ada utilitas bangunannya. Ada juga sistem pemipaan nanti di sini. Kemudian ini juga ada kaitan dengan sumur gali, pengolahan air, dan seterusnya. Nah, ini saya sengaja berikan precast, pengetahuan tentang precast, yaitu rumah yang precast istilahnya pracetak. Jadi kita pabrikasi di lapangan dengan sistemnya modular, sudah dari pabriknya semisal itu, jadi kita langsung susun dicetak di lapangan, karena bentuknya pracetak ya, jadi kita cetak di lapangan. Beberapa beton, istilahnya beton pracetak sudah ada, jadi keunggulannya instalasinya lebih cepat, karena dia tidak perlu menunggu betonnya selesai dari masa plastisnya. Jadi beton mengeringnya tidak perlu menunggu seperti kita mengecor beton biasa. Nah, di sini juga sengaja saya tampilkan juga kaitannya dalam pengantar teknologi bangunan ini, meskipun lebih advance, tingkatnya lebih maju, yaitu rumah tahan gempa. Hanya saja di sini bagus sekali ilustrasi-ilustrasi yang diberikan. Nah, intinya nanti pada rumah tahan gempa, kan untuk tahan gempa ini diusahakan rumah itu lebih kaku semuanya. Jadi elemen struktural yang ada lebih kaku. Makanya dalam persyaratan rumah tahan gempa akan ada banyak angkur yang ditanam, kemudian juga overlapping tulangan yang dipersyaratkan lebih panjang. Jadi istilahnya lebih mengikat semuanya. Karena yang diharapkan dari rumah tahan gempa, meskipun bangunan rusak, tapi tidak sampai failure, tidak sampai runtuh, karena kalau runtuh itu akibatnya kan bisa menimbulkan korban jiwa. Kalaupun sampai rusak, ya apalagi skala besar, tapi diusahakan tidak sampai runtuh, karena itulah diupayakan untuk menambah kekakuan yang ada. Makanya untuk sambungan, overlappingnya lebih panjang, kemudian dipasang angkur antara kolom dengan bata, susunan bata, kita pasang angkur, kemudian dari ikatan kolom dengan sloof, ikatan kolom dengan pondasi, itu dilebihkan, diteruskan panjang tulangan pokoknya, sehingga lebih mengikat. Termasuk juga ikatan pada kolom dengan struktur atap. Demikian. Jadi yang saya tekankan di sini bukan detail dari perencanaan gempa, tapi silakan kalian ambil manfaat dari sisi ilustrasi-ilustrasi yang diberikan, karena diberikan gambarnya cukup jelas dan mudah untuk dipahami. Kalau untuk perencanaannya memang agak mendetail kalau untuk perencanaan gempa ini. Nah, ada sedikit diskusi dalam forum teknik sipil saya dapatkan ketika kontraktor yang dia membuat sebuah proyek bangunan tahan gempa. Nah, ternyata di gambarnya kan tidak ada detail untuk perencanaan gempa di gambar BSTEC-nya, di gambarnya. Nah, tapi di dalam pelaksanaan, quantity surveyor dalam hal ini tetap menghitung kebutuhan tulangan berdasarkan persyaratan gempa itu. Jadi nanti untuk angkurnya, panjang angkur, untuk besinya, besi diameter berapa, kemudian panjang angkurnya berapa, itu tetap dihitung.
Meskipun dalam kontraknya tidak dicantumkan, tapi hanya dicantumkan global, misalkan untuk rumah tahan gempa. Jadi kebutuhannya tetap dihitung karena bagaimanapun kontraktor tidak ingin rugi kan, apalagi untuk pelaksanaan kebutuhan untuk pelaksanaan rumah tahan gempa ini. Tapi kalau nanti dalam kasus yang kita hadapi, kita mudahnya ambilnya sesuai gambar saja dulu. Sesuai gambar. Itu kan tingkat advance ya. Jadi kalau misalkan di situ juga nanti ada persyaratan-persyaratan nanti untuk panjang tekukan sekian, kemudian overlapping tulangan sekian. Jadi kita ambil sesuai gambar yang ada saja untuk kasus kita nanti. Kemudian ya ini ada tugas mandiri atau kelompok. Mungkin di pertemuan ini belum saya berikan dulu. Nah, saya kembali menyampaikan, diharapkan bisa memanfaatkan ilustrasi dan penjelasan serta memahami elemen bangunan yang ada dalam materi pendukung. Itu saja. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Sanasati Sugaragiri dengan nomor absen 27. Ini sebenarnya pertanyaannya yang sering terjadi permasalahan yang ada di rumah, Pak. Nah, itu kenapa ya, Pak, ketika dinding rumah yang dia tuh bersebelahan dengan bak mandi itu biasanya lebih cepat merembes, apa itu ada kesalahan dalam penyusunannya atau dari materialnya itu sendiri, Pak? Ya, baik. Nanti dalam perhitungan RAB itu ada beberapa persyaratan ketika kita untuk membuat plesteran atau ketika untuk menyusun bata, itu mortar yang digunakan itu komposisinya itu komposisi yang tinggi. Dalam artian komposisi yang tinggi itu maksudnya bahwa di situ kandungan semennya jadi mungkin bisa 1, 2, 3, bukan 1, 3, 5 misalkan. Jadi lebih antara kandungan semen, pasir itu berdekatan. Jadi tidak terlampau tinggi untuk penyusunan mortarnya. Nah, nanti dalam penyusunan RAB juga ada disukai untuk tinggi 30-50 cm dari slope, itu plesteran pun berbeda untuk komposisi semen pasirnya. Nanti kita akan dapat, di situ ada komposisinya mana saja yang digunakan. Ada 1:sekian, 1:sekian. Nah, diusahakan komposisinya lebih dekat untuk semen dan antara semen dan pasirnya. Ini gunanya untuk apa? Dijadikan perbedaan untuk mengurangi terjadinya kapilaritas itu. Karena kalau komposisi semennya timpang antara misalkan semen 1, pasirnya 3, atau bahkan lebih tinggi lagi, nah, itu lebih dekat dengan karena kita tahu semen kan daya ikatnya tinggi. Jadi nanti istilahnya diusahakan memiliki kekedapan yang lebih. Kalau semen dengan kandungan semen yang makin besar, memiliki kekedapan yang lebih. Karena itulah di area-area basah diusahakan komposisi plesteran maupun ketika saat menyusun bata itu komposisi semennya itu tidak jauh dengan pasir. Begitu. Nanti di RAB, penyusunan RAB di item pekerjaan plesteran, di situ diberikan untuk tinggi 0 sampai 30 cm dari slope. Nah, itu plesterannya berbeda, setelahnya baru yang agak lebih tinggi, lebih ringan untuk semennya. Demikian. Baik, Pak, terima kasih. Saya izin bertanya, Pak. Oke. Saya dulu pernah mendengar, Pak, kalau zaman dahulu itu orang-orang membangun rumah menggunakan semen itu diganti dengan tanah liat, Pak. Nah, itu apakah benar bisa digunakan sebagai pengganti semen, Pak? Dan kekurangannya itu apa kalau misalkan bisa? Ya itu tadi, Mas. Kalau tanah liat kan dia sifatnya itu berbeda dengan semen. Semen kan bisa memiliki kekedapan yang cukup. Dalam artian ketika membangun sebuah pabrik semen, di mana di situ Portland semen itu dihasilkan dari pembakaran sampai 1000 derajat Celcius. Yang diminta dari semennya itu bahwa dia mampu mengikat faktor-faktor yang lain, dalam hal ini pasir, saat dicampur dengan air.
Nah, karena itulah tingkat kekedapan dan daya ikatnya lebih tinggi. Lain dengan tanah. Walaupun tanah bisa sampai sebesar itu, tapi itu dalam proses yang lama. Misalkan kita tanah ada di beberapa daerah lantainya dari tanah. Udah tahun makin lama ternyata makin mengkilap. Sama bahkan seakan-akan seperti permukaan keramik. Nah, ya, tapi kan itu prosesnya butuh lama. Nah, karena itulah, karena semen kan memiliki daya ikat yang kuat, apalagi setelah dikomposisikan, dicampur dengan pasir. Nah, dia jadi menjadi istilahnya mampu sifatnya kedap. Apalagi kalau dilapisi semen sendiri dengan komposisi air, intinya gitu. Tapi kalau misalkan hanya untuk menahan beban, karena masa itu mungkin tidak kompleks ya, tidak kompleks. Misalkan bangunan rumah hanya bisa menahan beban aksial misalkan, tanpa memperhitungkan beban. Karena itulah seperti yang tadi saya jelaskan, bahkan rumah pun kalau kita nggak memakai ring balok, itu sebenarnya nggak masalah. Cuma kan tingkat tingkat kekakuannya kan tidak sekaku yang memakai ring balok. Jadi hanya sekedar menahan beban aksial, sepanjang beban-bebannya tidak melampaui dari kekuatan tanah yang ada, yang kita susun, ya itu mungkin nggak masalah. Seperti kita telah saksikan zaman dahulu, ada yang rumahnya hanya dari tanah liat dan yang semisalnya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Pak, saya Bani Sanugi Ginting dari Arisan Sebelah. Ini bertanya, Pak. Kenapa di Indonesia itu, Pak, jarang bangunan bawah tanah, Pak? Bukankah dengan adanya bangunan bawah tanah itu, pembelian tanah itu jadi dapat diminimkan gitu, Pak? Terus, bukankah dengan bangunan bawah tanah itu, komposisi struktural sama utilitas bangunan dasar itu kena terpenuhi, Pak? Kenapa nggak diterapkan di Indonesia? Kalau bangunan bawah tanah yang dimaksud hanya bagian bawah tanah saja, itu tentunya lebih beresiko ya, dari sisi apalagi di daerah yang di situ resiko gempa terjadi. Karena terjadinya terjadinya kombinasi gaya lateral dan aksial pada gempa, itu terjadinya di tanah. Lempeng tanahnya itu lebih beresiko lagi. Tapi kalau misalkan bangunan-bangunan bawah tanah yang dimaksud seperti misalkan pada gedung bertingkat sampai ada basementnya berapa lantai, itu biasa, hal yang biasa dalam sebuah bangunan tinggi. Biasanya dimanfaatkan dengan ya seperti tadi. Nanti untuk bangunan tinggi kita akan bahas lebih dalam untuk metode pelaksanaan konstruksinya untuk bangunan yang di bawah level lantai 1, jadi ke bawah. Nanti untuk metode konstruksinya juga pelaksanaannya bisa pakai beberapa macam metode, nanti dijelaskan di sana. Jadi kalau misalkan bangunan tanah top, kalau yang tempatnya di bawah tanah, sepertinya satu berisiko, apalagi di daerah yang banjir. Itu dindingnya sendiri harus kedap air, mau tidak mau kedap air dan betul-betul kedap air, karena kalau misalkan sifatnya permeabilitasnya cukup tinggi, itu atau meresap saja, itu kan nanti akan merusak komponen dari sebuah bangunan. Jadi lebih beresiko ya, kecuali yang di situ disiapkan seperti basement tentunya di situ dalam perencanaan strukturnya sudah matang benar. Begitu juga dengan penggunaan materialnya, betonnya pun dengan beton yang mutu tinggi. Kemudian juga diberikan admixture, bahan-bahan tambahan yang di situ untuk membuat sifat beton makin impermeable, jadi tidak tembus air. Jadi ini kalau misalkan hanya untuk rumah, untuk tempat tinggal, saya pikir lebih berisiko nantinya. Apalagi di daerah yang banjir, kemudian di daerah yang di situ resiko gempa ada. Demikian. Terima kasih, Pak. Mohon izin ada lagi? bertanya, Pak. Oke. Saya Andika Bayu, nomor absen 6. Mohon izin bertanya terkait dengan pemasangan kusen tadi, Pak. Kan sebaiknya dipasang balok di atas kusennya yang untuk menopang beban di atasnya. Nah, itu kalau semisal tidak dilakukan pemasangan balok dan langsung bersinggungan langsung dengan dinding, kemudian terjadi
celah atau retak yang Bapak jelaskan tadi itu apakah bisa diperbaiki ke depannya, Pak? Sekian. Bisa, bisa. Istilahnya kalau dalam bidang pertukangan dijahit, Mas. Dijahit, jadi kita ambil yang bagian retak itu, kemudian kita berikan bagian retak itu kita buang, kita hancurkan sepanjang misalkan kita buat persegi. Nah, kemudian kita tanam di situ tulangan. Kemudian tulangannya kita buat semacam backcasing penghalang di satu sisi, kemudian kita masukkan cor. Kita cor di bagian atasnya, agak ke atasnya itu kita masukkan tuangan pasta beton. Nah, di situ istilahnya dijahit. Jadi bagian retak pada umumnya termasuk juga pada dinding yang di situ yang tidak memakai slough. Jadi terjadi pergeseran akibat distribusi yang tidak merata. Jadi bisa terjadi pondasinya itu tidak seragam, terjadi penurunan yang tidak seragam. Istilahnya saya lupa. Jadi pondasi batu kalinya terjadi penurunan yang tidak seragam. Otomatis dinding di atasnya retak, satunya ada yang turun. Nah, biasanya bisa dilakukan dijahit. Kalau untuk kasus yang itu, yang pondasi yang turun itu tidak seragam, itu mungkin jahitnya semisal kayak bikin slough baru. Jadi di atasnya dihancurkan, di dinding bagian atas, tapi per segmen ya, nggak langsung dari ujung dinding kolom ke kolom lagi ya, nanti dindingnya runtuh. Jadi kita per segmen dulu, kita lubangi dinding bawah, misalkan per 1 meter atau lebih, kemudian kita cor di situ, ada tulangan, kemudian kita sambung lagi dengan diberi tulangan, jadi istilahnya menjahit dengan membuat slough untuk seakan-akan fungsinya semisal slough. Begitu juga misalkan di atasnya dinding, misalkan di atasnya kusen. Saya pernah melakukan dulu kasusnya waktu ada proyek rumah makan ya, restoran di Cirebon itu. Waktu itu pekerjaannya sudah acian, plester sudah, diaci sudah. Nah, ternyata saya masuk, saya hanya supervisor waktu itu karena proyeknya bukan di situ, cuma yang punya minta saya ngecek untuk pelaksanaan, meminta untuk supervisi. Saya bisa supervisi di proyek itu. Akhirnya waktu itu tukangnya sempat bilang, Pak Dedi, ini dindingnya pada retak. Saya tanya, ini sudah dipasang slough? Sudah. Oh, berarti mungkin pelaksanaan pondasi di bawahnya yang nggak betul. Makanya itu paling bisa dijahit. Karena bangunan sudah berdiri, sudah berdiri. Nah, kita jahit tuh di daerah yang retak, kita lubangi dindingnya dengan Jadi misalkan kalau retaknya gini, ya kita tegak lurus. Jadi kalau retaknya gini, ya tegak lurus seakan-akan gitu. Jadi termasuk kalau retaknya miring pun kita tetap tegak lurus, yang tepat di daerah yang ada retak itu. Kita lubangi di daerah retaknya, dindingnya kita lubangi, kita hancurkan bata-batanya, kemudian kita masukkan tulangan, kemudian sisi satu ditutup, sisi satu ditutup tapi tidak penuh. Terus kita tuangkan pasta beton. Kita tuangkan pasta beton, kita sampai mungkin sampai penuh, kemudian kita tunggu, kemudian kita setelah kering kita lepas backcastingnya. Nah, dari situ biasanya lumayan untuk menghindari keretakan berikutnya. Tapi itu hanya bisa menolong saat kondisi beban masih belum terlampaui. Kalau misalkan di bawahnya sudah memasang pondasinya tidak betul, atau pelaksanaan konstruksinya, saya juga masuk situ ketika sudah jadi ya bangunan, karena yang punyanya itu saya mengerjakan di proyek yang lain, itu yang punyanya minta saya supervisi di miliknya yang lain lagi membuat rumah makan. Nah, saat itu ya udah solusinya paling nggak bisa dari awal karena itu bangunan sudah berdiri. Nah, salah satu solusinya bisa istilahnya kalau dalam bidang pertungan dijahit semisal itu. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya.
Nama saya Tiara Rosanti, nomor absen 28. Saya izin bertanya antara fondasi yang lajur sama fondasi setempat itu apa memiliki daya tahan atau daya topang yang berbeda gitu, Pak? Apa ada perbedaan dalam penggunaannya? Ya, sebentar. Ya. Fondasi. Kalau untuk fondasi lajur itu biasanya ini di area yang untuk di area yang paling pinggir, Mbak. Istilahnya untuk dinding penahan tanah. Misalkan untuk basement, kalau sekiranya basementnya nggak dalam, kalau basementnya dalam, biasanya menggunakan menggunakan pile foundation, menggunakan tiang panjang. Istilahnya kalau untuk menghalangi itu soldier pile. Jadi pile-nya itu berbaris kayak tentara gitu. Nah, tapi kalau misalkan pondasinya tidak dalam, basementnya tidak dalam, bisa juga menggunakan fondasi lajur ini di area yang berbatasan dengan tanah batas. Atau bisa juga di area maksudnya bangunan gedung biasa, tapi yang di situ tanahnya daya dukungnya tidak merata. Jadi kalau misalkan bangunan bertingkat rendah ya, 3 lantai, ini umumnya di kolom-kolom yang di situ ada pembebanan ekstrim, itu biasanya diberikan fondasi tempat. Sisanya di bagian bawah dinding itu diberikan fondasi batu kali. Nah, di area tanah-tanah yang daya dukungnya tidak bagus, di area yang di situ dipasang fondasi batu kali di sepanjang bawah slope itu bisa dipasang fondasi lajur. Demikian. Mohon maaf Pak, menginfokan sudah jam 9. Gimana? Mengingatkan sudah jam 9 Pak. Tadi gitu. Oh iya. Baik, sedikit ya, masih ada setengah jam. Nanti ingatkan lagi sekitar 10 menit. Saya ingin menyelesaikan ada beberapa dari materi pendukung yang ingin saya tampilkan. Kaitannya dengan SNI nanti. SNI dalam rumah SNI yang digunakan dalam bidang cipta karya. SNI apa saja sebagai pengetahuan bagi kalian kaitannya dengan rumah tapak atau rumah sederhana. Ya, di sini untuk persyaratan teknis rumah tapak. Nah, semisal ini di sini secara sistem struktur adalah kombinasi sistem rangka dengan dinding pemikul. Jadi dindingnya itu berfungsi sebagai struktur untuk memikul. Nah, semisal ini. Nah, ini adalah untuk pertemuan dari detail yang ada di sini. Ini yang di ujung. Nah, ini biasanya untuk yang kaitannya dengan tahan gempa yang tadi. Maka di sini ada overlapping. Tulangan utamanya dimasukkan ke bawah dengan panjang tekukan setelahnya itu 60 cm. Begitu juga dengan yang kesininya. Nah, ini cincin ini istilahnya dinamakan sengkang ya. Nanti dalam gambar teknik kita akan lebih jelaskan. Untuk gambar bangunan nanti akan lebih dijelaskan. Ini hanya dari si elemen strukturalnya. Jadi elemen struktural yang utama di sini ada kolom, balok, kemudian ada pertemuan kolom dua balok dan satu kolom. Ini bahkan ada pertemuan balok dengan balok, kemudian di bawahnya kolom dan semisal itu. Jadi untuk detail-detail pertemuan yang di sini biasanya untuk rumah tahan gempa itu ada persyaratan yang lebih advance, dalam artian kebutuhan pembesian juga lebih banyak karena untuk menjaga kekakuan struktur.
Selanjutnya di sini untuk rumah untuk ber-SNI seperti tata bangunan, saya tadi jelaskan bahwa elemen-elemen yang ada dalam sebuah bangunan kaitannya dengan arsitektural, struktural, dan utilitas. Satu lagi ini untuk analisis biaya konstruksi. Jadi masuk ke 3 elemen ini. Utilitas termasuk juga di dalamnya mechanical electrical. Nah, ini beberapa SNI yang digunakan, SNI bidang keciptakaryaan. Ya, nanti kita kan fokusnya bidang cipta karya tuh untuk menghitung RAB, HSP yang bidang cipta karya. Ini sekedar pengetahuan saja. Untuk SNI-nya sudah ada yang mengatur untuk bagian bidang umum, tanah, batuan, sedimen, dan seterusnya. Kemudian tata ruang, rumah dan gedung, struktur dan konstruksi bangunan, keselamatan bangunan, perumahan, air bersih, persampahan, sanitasi, dan yang lainnya. Nah, ini beberapa detail SNI-nya untuk rumah dan gedung. Kemudian ini juga untuk struktur dan konstruksi bangunan. Ini untuk keselamatan bangunan. Nanti kita masuk dalam masuk dalam pembahasan pekan ke 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Ini tentang pekan 6-7 ya. Pekan 6 dan 7 untuk utilitas, sistem utilitas, untuk bahaya kebakaran, untuk sistem tata udara, dan seterusnya. Di sini juga sudah dijelaskan SNI-nya. Kemudian ini juga untuk sumur resapan. Ini SNI untuk khusus sumur resapan. Kemudian ini untuk kebutuhan air bersih, dan air minum. Ini untuk SNI bidang sanitasi. Kemudian ini SNI terkait, nah ini yang kita ini SNI yang terkait analisis harga satuan pekerjaan. Nah, kenapa sebelum ini itu kita banyak kaitannya dengan menggunakan analisis BOW, yaitu dari zaman dari peninggalan dari dalam bahasa Belanda ya, itu tentunya dari hitungannya pun dari zaman Belanda. Kemudian digunakan dikembangkan dalam analisis SNI ini dimulai dari tahun 92. Ini tapi ini per item pekerjaan. Hanya per item pekerjaan. Ini untuk dinding tembok dan plesteran. Kemudian ini untuk nomor 2836, perhitungan harga satuan pekerjaan, fondasi batu belah untuk bangunan sederhana. Kemudian yang ini juga untuk pekerjaan beton. Pekerjaan beton untuk konstruksi bangunan, gedung, dan perumahan. SNI 6897 ini tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding. Jadi hanya per item pekerjaan. Sampai seterusnya, sampai di sini, ini juga pekerjaan persiapan, bahkan pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah ini dalam satu SNI tersendiri. Nah, akhirnya bisa dibaca di sini, pada tanggal 14 Februari tahun 2018 diadakan rapat kaji ulang yang membahas mengenai 11 SNI AHSP di atas dan memutuskan SNI tersebut diabolisi dan dinyatakan hal-hal yang terkait dengan AHSP selanjutnya merujuk ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M tahun 2016 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Jadi beberapa item pekerjaan sudah mencakup, di dalamnya sudah tercakup dalam Peraturan Menteri PUPR ini untuk AHSP. Nah, nanti kita makanya kita nggak perlu menoleh ke yang per item pekerjaan di sini karena sudah mencakup sudah tercakup dalam AHSP 2016 ini. Dimulai dari AHSP 2013 sebenarnya. Cuma ini mungkin lebih disempurnakan. Nah, kalau yang ini SNI kaitan dengan perencanaan struktur, khususnya dalam kegempaan. SNI 1726 tahun 2012. Sekarang sudah disempurnakan dengan SNI 1726 tahun 2019. Kemudian ini untuk pembebanan minimum pada perencanaan bangunan gedung juga ada, ini khusus bidang struktural, perencanaan struktur. Ini untuk perencanaan beton, struktural untuk bangunan gedung 2847 tahun 2013. Dan ini terkait dengan SNI bidang baja dan kayu.
Nah, mungkin kita lebih ke fokus ke yang tadi, ke HSP itu. Selanjutnya, sedikit lagi ya. Saya ringkas saja, sebentar. Slide-nya sudah terlihat kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini kaitannya dengan perumahan dan permukiman. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, ini definisinya cukup mencakup. Di sini rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kemudian di sini juga diberikan definisi perumahan, prasarana, dan sarana. Nah, ini seperti yang tadi dibagi 3, bagian kepala, badan, dan kaki. Bagian kepala diwakili oleh penutup atap, nanti penutup atap, nanti dalam penyusunan item pekerjaan untuk penutup atap macam-macam, nanti kalian banyak opsi pilihannya. Bisa ditutup dengan genteng, atau bisa ditutup genteng beton, bisa ditutup dengan genteng dengan sirap, dan yang lainnya. Nanti banyak pilihannya. Nanti disesuaikan aja nanti dengan gambar bestek yang ada. Kemudian untuk bagian ini struktur rangkanya bisa dari rangka kayu ataupun yang terkini rangka baja ringan. Kemudian ini juga ada bagian langit-langit dan plafon. Untuk bagian badan diwakili oleh balok ikat atas atau rim balok. Kemudian ada dinding, ada bukaan untuk jendela atau pintu. Juga ini ada kolom atau tiang. Untuk bagian kaki ada lantai, kemudian ada balok ikat bawah atau sloof, dan ada pondasi. Ini juga ada prinsip-prinsip untuk rumah sehat. Dari syarat kesehatannya, lantai dan dinding harus kering, tidak lembab, dan mudah dibersihkan. Agar tetap kering, maka lantai harus terbuat dari bahan bangunan yang tidak menghantar air tanah ke permukaan lantai kedap air. Makanya disarankan untuk rumah sehat tidak terbuat dari tanah yang tadi, meskipun nanti tanahnya itu mengeras ya, karena biasanya kalau dipakai dalam waktu lama itu bahkan bisa mengkilap, bisa seperti seakan-akan kedap air. Tapi ini disarankan untuk rumah sehat paling tidak langsung ambil material yang kedap air. Kemudian berada lebih tinggi dari halaman luar dengan ketinggian lantai minimal sebagai berikut. 10 cm dari pekarangan, diharapkan paling tidak lantainya lebih tinggi, lantai rumah itu lebih tinggi 10 cm dari pekarangan atau 25 cm dari permukaan jalan. Ada mungkin pemandangan yang pernah kita lihat atau ini ada rumah di seberang jalan, apalagi jalannya dari tiap tahun itu selalu di overlay, selalu ditambah untuk diperbaiki dengan ditambah pengaspalannya. Makin tinggi, sementara rumahnya tetap jadi makin seakan-akan rumahnya di bawahnya, jadi ke jalan itu harus naik. Nah, ini kan dari sisi drainase juga nanti kurang bagus semisal ini. Meskipun untuk overlay sendiri biasanya bidang bina marga itu mengeruk dulu kan, tapi karena memang muka tanahnya sudah lebih di bawah. Dan ini kriteria rumah sehat itu alangkah bagusnya bila untuk permukaan jalan itu bedanya 25 cm masih di bawah dari lantai. Semisal ini. Jadi untuk lantai rumah ini jadi kita ada pengetahuan juga untuk kriteria-kriteria dari rumah sehat. Untuk pekarangan 10 cm lebih rendah, kemudian untuk jalan 25 cm lebih rendah dari lantai. Di sini juga ada sistem drainasenya yang ada. Biasanya ini jalan, ada bahu jalan, ini ada drainase jalan. Sedangkan ini ada drainase untuk rumah. Kemudian untuk ini kalau misalkan rumahnya rumah panggung ya, 75 cm. Nah, ini juga untuk sistem tata kelola udara, tata udaranya. Ini juga tata pencahayaan, sistem pencahayaannya untuk rumah sehat, dan ini letak dan arah rumah. Ini diambil dari
pertimbangan akan gerak dari matahari. Ini letak dan arah rumah masih semisal yang tadi. Nah, ini rumah harus ini beberapa persyaratan untuk rasa nyaman dari rumah sehat. Sebuah rumah tinggal harus mempunyai ruangan paling tidak ruang tidur, ruang makan, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan kakus. Nah, ini semisal ini untuk gambar Dena dari penataan ruangan di rumah. Ini rumah kamar mandi dan WC-nya berada di luar ya, berada di luar. Kita keluar dulu. Kalau ini yang mungkin ini untuk rumah sederhana yang sehat. Nah, ya, semisal ini. Untuk penataan ruang, kamar tidur, luas jendela minimal 1/9 jadi luas ruangan. Sekali ini, ini dapur juga. Ini beberapa gambar pengaturan untuk ruangan di rumah. Ini ada kamar mandi ya, kamar mandi dan WC. Ini kamar mandi, ini septic tank-nya, tangki septic tank-nya menjauh dari area rumah. Kemudian ini juga lubang tempat masuknya udara dan sinar matahari. Ini juga jarak minimal dari sumber air bersih ke lubang cubluk atau lubang tempat berkumpulnya sebelum masuk ke nanti di sini diberikan biasanya instalasi untuk septic tank. Tangki septic. Ya, semisal ini tangki septic tank. Jadi ini dari sisi sanitasinya dan termasuk untuk pemipaannya ya. Ini menggunakan PVC nih. Ukuran tangki. Jadi sampai diatur kalau jumlah pemakai jiwanya ada 5, ada 10. Nah, ini kebutuhan ruang lumpurnya, kebutuhan ruang basah, ruang bebas, volume total dan ukurannya. Panjang lebar tingginya untuk ukuran septic tank-nya. Jadi kalau dilihat anggota keluarganya, ini untuk perencanaan rumah sehat. Ini prinsip lingkungan sehat, yakni luas bangunan ini hanya 40% dari luas, sedangkan luas lahannya 60%. Pengaturan sanitasi untuk air bersih, untuk penjernihan air, sampai penjernihan air ya. Kemudian untuk air kotor, saluran air hujan, saluran air bekas mandi dan cuci, saluran air kotor dari kakus tertutup ya, yang tadi. Disalurkan mencubluk, yang tadi septic tank itu. Nah, ini juga sampai penanganan sampah. Penanganan sampah. Ya. Barangan. Nah, ini untuk bahan bangunan, material-material bangunan. Untuk bahan bakunya ada komponen-komponennya itu ada pasir, semen Portland semen, kemudian truss, tanah liat, air, bahan tambahan admixture, fly ash, bottom ash. Ini masuk dalam bahan tambahan ya, untuk menambah, biasanya untuk menambah kuat tekan dari beton. Ini untuk teknik produksi bahan bangunannya ada bata beton berlubang, konblok, kemudian bata beton pejal, kemudian paving block, genteng beton, kemudian bata merah pejal. Ini bahan-bahan bangunan. Nah, ini ada pasir, jadi susunan butir gradasi pasir diharapkan seragam. Makin bagus, makin seragam gradasi pasir. Meskipun masuk gradingnya berbeda-beda, tapi mutu sebuah beton makin tinggi itu bila gradasinya seragam. Termasuk juga untuk agregat
kasarnya. Jadi untuk menambah kuat tekan, makin kuat tekannya itu biasanya gradasinya diminta seragam. Kemudian semen Portland pun ada beberapa macam, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, 4, dan 5. Ini pengetahuan saja. Beberapa contoh jenis semennya, truss, tanah liat. Nah, ini kaitannya dengan mekanika tanah. Untuk batas plastisitas untuk dari tanah. Air juga yang digunakan di sini ada persyaratannya, air harus bersih dengan pH antara 6 sampai 8. Jadi derajat keasamannya juga harus kita jaga. Makanya tidak disarankan menggunakan air kayak laut. Kemudian bahan tambahan admixture, biasanya ini untuk macam-macam fungsinya, bisa untuk mempercepat ikatan semen, jadi makin cepat keringnya, atau plastisitasnya makin cepat hilang. Kemudian bisa juga untuk mengatur hidrasi, jadi tingkat panas dari semen, karena kalau kita mengecor besar-besaran, masif, itu tentunya sangat panas sekali pasta beton tersebut. Jadi bahan-bahan admixture bisa juga digunakan itu, termasuk juga untuk menambah kuat tekan dari beton. Nah, fly ash ini salah satunya sebenarnya masuk dalam bahan admixture tersebut. Kemudian ini ada teknik produksi bahan bangunan. Kita ketahui ada konblok ya. Konblok, nah semisal ini. Kemudian ini juga untuk pembuat mesin cetaknya. Ini komposisi, kalau mau buat komposisinya semisal ini. Kemudian ada beton pejal, nah, semisal ini. Isi ya, beton pejal tuh. Kemudian ada paving block. Paving block biasanya untuk area untuk tidak menutup. Jadi fungsinya masih dengan sumur resapan gitu. Air hujan itu masih masuk ke dalam tanah. Nah, sekarang sudah ada di Indonesia, tapi saya belum mendengar untuk struktur jalan utama. Paling digunakan di struktur jalan di bagian bahu jalan. Itu namanya beton berpori. Kalau di Indonesia untuk jalan masih di bahu jalan. Saya belum tahu kalau misalkan ada yang sudah di konstruksi jalan utamanya. Kemudian banyak juga di kawasan-kawasan rumah-rumah mewah dan komplek-komplek niaga itu untuk jogging track dan yang semisalnya. Jadi bahannya dari beton, tapi ketika diguyur air atau ada hujan itu langsung turun ke bawah. Jadi sifatnya permeable sekali, sangat permeable. Permisi Pak. Ya. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi, tadi sudah mengisi portal ya Pak? Ya, baik. Saya akan mengisi portal. Ya, baik Pak. Nanti bisa dibaca saja ya dalam materi pendukung tersebut dan maaf Pak suaranya. Ya, satu. Oke, sebentar. Maaf Pak, masih di mute mikrofonnya Pak. Sudah suaranya? Sudah Pak. Oke, jadi yang dikehendaki untuk cakupan dari teknologi bangunan ini, kalian diharapkan mahasiswa bisa mengenal komponen-komponen bangunan, baik yang termasuk elemen struktural, arsitektural, maupun mechanical elektrikal.
tercakup di dalamnya juga sistem utilitas. Kemudian sampai nanti setelah UTS itu kita masuk ke penyusunan RAB. Sampai di sini ada pertanyaan. Oh ya, untuk tugasnya mungkin belum dulu ya untuk di pertemuan awal ini. Kalian baca saja. Barangkali saya ada agenda juga untuk membuat sebuah kuis kecil barangkali. Tapi kalau misalkan enggak ya kita tetap lanjutkan. Tapi nanti saya umumkan kok. Kalau misalkan nanti akan ada kuis untuk pertemuan pertama ini, saya akan umumkan nanti di sela-sela hari-hari ke depan via WA Group. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Pak. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya atas atensi, atas perhatiannya. Kita sampai kuliah, sampai malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami. Kalaupun tidak, ya pelan-pelan saja kita belajar. Apalagi yang belum biasa dengan bidang-bidang pertukangan, ya sekarang kita mulai lebih familiar lagi. Nanti kalian juga bisa mengajak ngobrol orang tua kalian. Mungkin mahasiswi kaget nanti orang tuanya. Kamu tahu istilah-istilah ini dari mana? Sampai meneliti di rumah. Pak, ini tebal dindingnya berapa? Setengah bata mungkin ya? Atau semisalnya. Oke, ya udah itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Saya ucapkan selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa saya akhiri langsung ya, Pak ini? Udah nggak ada. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini tadi. Hah? Seru banget ya. Insya Allah. Ngantuk banget 3 SKS. Selamat tidur. Ini besok pagi-pagi makan Q lagi, gila. Tepar. Besok pagi kan? 7.30 Mankyu. Mankyu lagi. Mati. Tepar, bro. Andi sih refreshing dulu ya. Pakai yang tadi. Bangun. Refreshing pakai gambar kucing. Oh, kucing refreshingnya. Baris ketiga pojok kiri bawah ada apa emang? Ya, nggak dilihat, boy. Nggak kelihatan. Suruh share lagi. Alah, capek cuk bangsa. Parah sih. Nggak aku ya. Ini di-record. Iya, di-record. Waduh, masuk dong omongan kita tadi tentang Andi. Salah dipotong. Udah masuk YouTube ya katanya. Astaga. Masuk YouTube. Oh, kebongkar aib Lundi. Alah, jalur. Diana, bangun Diana. Tidak bangun dibaca ya. Diana Begitu belum bangun kayaknya begitu. Dit, bangun Nadit. Dit, bangun, Dit. Bangun. Dit. Udah selesai. Bangun Dit. Dit, bangun, Dit. Hilang. Lang, bangun Lang. Guru Aryo bangun, Guru Aryo. Ini Muhammad siapa? Aman. Ini Muhammad siapa? Diana Kusuma. Faisal. Diana Kusum bangun, Diana Kusum. Woi, baca Pak Riko. Ditangkepin nih. Aneh. Aku pasrah aja. Bangun ini. Kayak senyum-senyum aja si Andi nih. Biasanya diskusi cewek di kayak gini, Di. Ya, dia udah kelihatan. Recording matiin dulu, Bos. Oh iya benar. Record